Alhamdulillah sudah disediain kopi nih. Segar banget ini. Nih guys, saya malam-malam ini ngopi pulang dari masjid ya. Saya ngopi lah gitu. Kopi mana kopi gitu. Itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fadil, apa? Ada apa? Enggak Pak, ini mau bicara sedikit. Bicara sedikit. Penting banget apa ngobrol biasa? Ngobrol biasa Pak. Oh ya boleh aja, mantap. Itu anak yang baik, Fadil. Nanya apa? Pengalaman Bapak ya kayaknya ya. Pengalaman. Pengalaman Bapak. Kenapa Abah jadi guru gitu? Sebelumnya kali Sebelumnya. kan Bapak Iya. kan orang Sukabumi. Iya. Kok bisa ke Cibinong sih? Kan jauh Iya. banget gitu Pak. Jauh emang. Ya panjang sih perjalanan Bapak ya. Fadil mau diliatin mukanya nggak di video ini? Enggak. Oh ya. Ya alhamdulillah Fadil. Bagus ya. Mau ngobrol sama Bapak, sama orang tua. Bapak kan sekarang sudah umur 60 tahun ya. Bapak lahir tahun 63. 1963. Sejarahnya Bapak ada di Cibinong, alhamdulillah sekarang ini mengelola CP Channel Official. Bapak juga jadi guru ya di SMP PGRI 1 Cibinong Bogor. Jadi perjalanannya adalah sebenarnya begitu Bapak sekolah di SMP PGRI 1 Sukabumi. Bapak itu dulu sekolah di SMP PGRI 1 Sukabumi. Dulu itu saya masih ingat kepala sekolahnya Pak Dana. Kepala sekolahnya Pak Dana, istrinya Ibu Aisyah. Kesiswaannya Bapak masih ingat Bapak Eko Swara. Nah, itu guru di SMP PGRI 1, pengelolanya kebetulan Bapak disayang sama guru-guru dulu. Alhamdulillah ya. Udah jadi guru di situ. Belum, Oh, masih SMP ini. Masih SMP sekolah. Jadi keluar SD Bapak di Pelabuhan Ratu Sukabumi ya. SMP-nya Bapak dititipin sama orang tua di Sukabumi. Di Sukabumi Bapak disekolahkan di SMP PGRI 1 Sukabumi. Itu SMP yang top, disiplinnya luar biasa. Tapi sekarang Bapak merasa heran kenapa SMP PGRI yang dulu disiplinnya nomor 1 di kota Sukabumi, sekarang ini Bapak kesana pengen tahu keberadaan SMP PGRI 1, ternyata sudah nggak ada. Aduh, rasanya Bapak tahunya nggak ada itu. SMP PGRI 1 Sukabumi nggak ada sekarang ini, entah berapa tahun sudah tidak adanya. Bapak nggak tahu seperti apa, kenapa bisa nggak ada. Setelah Bapak lulus di SMP PGRI 1 Sukabumi, dulu Bapak ikut tes di SEMIA Negeri Sukabumi ya. Ikut tes di SEMIA Negeri Sukabumi, lulus Bapak. Di tes di negeri SEMIA Sukabumi, sekarang SMK namanya. Bapak dites lulus. Itu di SMP itu Bapak bukan 3 tahun dulu, tapi di SMP itu Bapak 3 tahun setengah. 3 tahun setengah di SMP, karena ada perubahan dulu kan. Kalau awal pelajaran itu bulan Januari sekarang kan bulan Juli kan. Setiap tahun pelajaran baru tuh mulai bulan Juli. Dulu mah waktu Bapak sekolah itu Januari. Begitu Bapak di kelas 2, sekarang kelas 8 namanya, itu ada perubahan dari pemerintah bahwa dari Juni dirubah ke Juli, sehingga harus menambah waktu 6 bulan kurang lebih. Ini Bapak di SMP-nya itu 3 tahun setengah, cukup lama gitu. Setelah itu lulus dari SMP PGRI 1 Sukabumi, dites ke SEMIA Negeri Sukabumi, alhamdulillah lulus di tes ya, masuk di sana. Di sana 3 tahun. Cuman ya
perjalanan hidup Bapak itu. Begitu review dikit, kelas 2 SMP PGRI 1 Bapak sudah ditinggal sama ayah Bapak. Ya, ayah Bapak namanya masih hafal nggak kakek Fadil? Enggak. Muhammad Toha. Juragan Tanah dulu waktu ada di daerah Sukabumi, tapi di dalam arah ke Jampakulon, Surade, namanya Kampung Cigaru. Sekarang desanya Desa Kertajaya. Dulu desanya Desa Cigaru. Kelas 8 Bapak udah sekolah di Sukabumi, tiba-tiba dikabarkan bahwa ayah meninggal. Ya sudah, jadi biaya sekolah sudah bingung, harta kekayaan Bapak juga sudah seperti apa, sudah hampir habis lah gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada seseorang kan dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Begitu masuk ke SMK, sekarang SMK dulu Semea ya, Semea Negeri. Begitu Bapak naik ke kelas 2, berarti kelas 2 dulu SMK, sekarang kelas 11 kali ya? Kelas 11. Padahal sekarang juga kan udah lulus SMK kan? Iya. Kalau dulu Semea gitu. Di kelas 8 itu Bapak mikir karena sudah tidak ada biaya gitu ya. Orang tua sudah habis lah tanahnya, kemudian sudah tidak, tokonya sudah kan noko dulu ya, kakek Fadil tuh bukan Toko apa? toko di warung lah, di kampung itu kan Sembako, ada warung sembako. besar sembako kayak gitu kan, besar segala macam ada, tapi bangkrut dipakai berobat. Dan namanya di kampung, usaha di kampung tidak seperti di kota gitu kan, ada yang ngebon tapi banyak juga yang nggak bayar, segala macam permasalahan lah kalau di kampung gitu sejarahnya, sehingga habislah untuk biaya sekolah Bapak bingung. Nah pada satu saat Bapak setel radio dulu di Sukabumi, setel radio. Radio itu namanya El Amigo Radio. El Amigo Radio. Ada pengumuman di El Amigo itu, sedang menerima penyiar baru. Nah, menerima penyiar baru. Bapak nyoba ngelamar. Padahal Bapak masih sekolah kelas 2 Semea. Saking Bapak harus makan namanya kan. Terpaksa. Ya, terpaksa Bapak ngelamar jadi penyiar radio. Ya. Makanya sampai sekarang Bapak ingat guru siaran Bapak, guru penyiar Bapak almarhum kayaknya sekarang ini, yaitu Sam Adimarga, namanya Sam Adimarga. Oh, dia kalau jadi guru Bapak tuh ngasih informasi tentang siaran itu harus begini, begitu. Pokoknya dapat ilmu banyak. Alhamdulillah Bapak diterima di El Amigo Radio Sukabumi. Yang punyanya itu mantan tentara nasional Indonesia, mantan TNI. Nah, yang punya namanya Bapak Sunyoto. Yang punya Bapak Sunyoto. Bapak terima jadi penyiar radio. Kemudian ada tawaran ini. Ya, Bapak gembira dong, alhamdulillah ya. Bapak gembira. Sebulan-bulannya itu biaya per bulan dapat dari Bapak hasil kuli siaran gitu. Yang biasanya Bapak harus beli beras buat makan segala macam. Tapi alhamdulillah dengan jadi penyiar radio, makan mah jadi tercover lah gitu. Ditambah lagi bosnya ini, Pak Sunyoto ini, dengan kebaikannya beliau almarhum kepada Bapak dulu, anaknya disuruh les baca, anaknya masih SD, suruh les baca, baca tulis, kemudian diles berhitung. Dulu mah ada aljabar. Bapak yang ngasih info tuh dulu ke anaknya Pak Nyoto namanya, yang punya radio El Amigo, studio radio El Amigo. Alhamdulillah sampai keluar Bapak di sana, alhamdulillah tiap bulannya itu biaya dapat terpenuhi lah, alhamdulillah gitu. Perjalanan Bapak di Sukabumi, setelah lulus Bapak dari
SEMEA, kalau sekarang SMK ya, setelah lulus Bapak itu ada paman Bapak namanya Mang Amin ya, kalau orang Sunda bilangnya Mang Amin. Almarhum kerja di perpajakan, di Bogor. Nah, diajak Bapak diajak ke Bogor, kata paman Bapak itu, udah kamu sekarang nggak usah kerja jadi penyiar, ikut Mamang ke Bogor gitu kan, kerja di perpajakan, kerja di kantor pajak. Wah, gembira dong ya, disambut gembira ya. Tapi berhentilah Bapak di itu jadi penyiar itu ya, ke Bogor dong, ke Bogor. Tapi pas di Bogor itu Bapak nggak kerja di kantor pajak ini, karena paman Bapak itu almarhum sibuk selalu dinas luar untuk masalah perpajakan dan sebagainya. Karena lama menganggur di Bogor itu, Bapak kepikiran nih, saya dulu di Sukabumi ini penyiar radio gitu, penyiar radio. Kebetulan di Sukabumi di Bogor, Bapak kan di pinggiran asrama gitu ya, asrama Teplan Bogor. Diem di rumah paman di situ. Di sampingnya itu ada studio radio El Nuri, dulunya YBC nama studionya, akhirnya menjadi El Nuri. Bapak main ke situ ke studio karena udah lama nganggur, biasa kerja gitu kan, Bapak lagi sekolah juga udah kerja. Bapak mencoba melamar ke situ, kebetulan di studio itu di kereta ya, ngopi dulu sejarah hidup ya. Tapi Fadil bosan nggak nih cerita Bapak nih? Harusnya Fadil ini liatin muka dong, biar tahu anak Pacepi Fadil ini gitu kan. Kenapa nggak mau ini? Malu. Fadil kan ganteng orangnya, gimana biasa sih? aja. Iya, baik, iya. Oke Fadil. Nah, pas datang ke studio El Nuri itu, Bapak ketemu teman yang dulu kerja menjadi penyiar radio di Sukabumi, El Amigo Radio. Pas ke situ, dia ada di situ, namanya Mbak Ros. Bapak bingung, Ros, kamu ada di sini? Iya di sini katanya. Oh, ya ketemulah gitu ya, biasa ngobrol-ngobrol gitu. Dia nanya, kok dulu nama Bapak kan Yatna Firmansah, nama penyiar. Yata kamu ada di sini, kenapa? Ya saya mau bekerja sama paman, tapi belum masuk ya, belum waktunya kali gitu. Perlu penyiar lo di sini, gitu kata Mbak Ros. Di El Nuri perlu penyiar. Iya bener nih. Iya udah. Ya nanti ya diomongin sama bos, namanya bosnya itu Pak Umar Alatas, bos radio El Nuri di Warung Jambu Bogor. Akhirnya Bapak dipertemukan tuh sama Pak Umar Alatas. Ngobrol-ngobrol bahwa saya dulu di Sukabumi sama dia menjadi seorang penyiar. Terus Bapak dapat tawaran, mau nggak siaran di sini? Dulu kan radio banyak iklan ya, Kata Bapak langsung dijawab, mau. Nah, mau Pak, saya jadi penyiar di sini. Nah, pikiran Bapak siapa tahulah gitu. Di sini mah ada perkembangan lain dengan di Sukabumi gitu. Dites terima jadi penyiar radio. Wah, akhirnya Bapak siaran di El Nuri Bogor. Teman Bapak di El Nuri itu ada namanya Edi Sanjaya, rumahnya di Parung. Kalau kebetulan Bang Edi menonton channel ini, salam dari saya, Bang Edi Sanjaya. Kita pernah sama-sama menjadi penyiar radio. Bang Edi rumahnya di Parung kalau nggak salah ya. Tapi saya belum sempat ke rumah Bang Edi. Jadi kalau bisa kita reunian gitu. Yang kedua, teman Bapak itu ada namanya Bung Nurdin Rohendi. Rumahnya di Cimanggu Bogor ya. Apa kabar Bung Nurdin Rohendi? Kemudian ada juga Iskandar Indah Praja. Kabarnya Bung Iskandar ini dulu pernah Bapak dapat kabar dia kerja ke Bali.
Kemudian ada lagi ya, Komar Pramayuda, masih ingat nama-namanya. Jadi namanya keren, Komar Pramayuda. Rumahnya di Bogor tuh, di mana, di atas di Bogor gitu rumahnya. Salam untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu Bapak sampai di Bogor, gitu. Ada tawaran jadi penyiar lagi Bapak nih. Ada tawaran jadi penyiar lagi Bapak di Suara Antara 103,3 FM di Villa Duta. Masih ada tuh channelnya. Sekarang radio ini sudah hampir kurang laku sekarang ya. Setelah televisi bermunculan, RCTI, SCTP, dulu ada juga La TV dulu kan. Pokoknya banyak. Jadi radio sudah mulai hampir hancur gitu, iklan sudah mulai tidak ada. Akhirnya Bapak ngerangkap tuh dua siaran, satu di El Nuri, satu lagi di Suara Antara 103,3 FM. Ya, ketemu di sana dengan Pak Firman namanya. Ya, Pak Firman di Jakarta. Kalau melihat channel saya Pak Firman, ini saya namanya dulu waktu jadi penyiar anak buah Bapak. Nama saya dulu Bayu Pratama. Salam untuk Bapak bersama keluarga. Terima kasih dengan segala kebaikannya. Saya mohon dukungan CP Channel Official gitu Pak Firman ya. Semoga Bapak dan keluarga sehat walafiat. Teman-teman saya juga Mas Heru ya, guru saya siar Mas Heru. Apa kabar Mas Heru? Kemudian banyak lagi, bahkan anak Bapak, kakaknya Bayu tuh Ika Merdekawati kan namanya kan. Itu yang ngasih nama itu dulu di Suara Antara itu ada orang TU gitu ya, yang suka ngasih honor tiap bulan, namanya Mbak Dine. Mbak Dine ini begitu Mama Bayu mau melahirkan Ika, begitu melahirkan dia punya request gitu, request nama. Mas Bayu bilangnya ke saya, ke Bapak, Mas Bayu sudah lahirkan pada tanggal 17 Agustus gitu kan. Gimana kalau namanya Ika Merdekawati? Ya Bapak setuju aja. Jadi anak Bapak yang pertama itu Merdeka. apa namanya? Pas 17 Agustus gitu ya, tahun 1989. Sore itu. Jadi dinamain Ika Merdekawati. Alhamdulillah rezekinya banyak sekarang, alhamdulillah ya. Setelah itu Bapak di Bogor jadi penyiar itu agak bosen juga. Satu saat Bapak tidak masuk kerja. Tidak masuk kerja karena sudah lama banget Bapak jadi penyiar radio, sejak dari bujangan di Sukabumi sampai Bapak udah punya anak dua ya, Ika, Bayu, masih jadi penyiar. Sedangkan cita-cita Bapak mau kerja di kantoran biasa gitu. Waduh, belum ini juga. Gimana caranya ini? Akhirnya Bapak sengaja tidak bekerja selama 1 minggu. Tapi setelah 1 minggu ada kabar bahwa Bapak harus segera ke studio. Studio. Ya, Bapak datang ke studio. Begitu datang di studio langsung dikasih surat, Bapak tahu nggak? Surat. Iya. Dikasih surat bahwa mulai hari ini saudara tidak bekerja lagi sebagai penyiar radio. Ya Bapak terima, dikasih uang pesangon seberapa gitu ya. Udah Bapak berhenti. Nah, sejarahnya ke Cibinong di situ Bapak ya. Belum jadi guru tuh, Bapak lagi nganggur. Tapi sempat Bapak itu lagi nganggur itu Bapak ngontrak dulu di perumahan Indra Prasta Bogor, Jambu Bogor ke atas. Perumahan Indra Prasta dulu Bapak sempat kontrak di sebuah rumah tapi di kampung gitu ya. Lagi nganggur Bapak di situ, datanglah kenalan Bapak dari Cibinong. Namanya Pak Marming Wijaya. Dia orang keturunan Tionghoa tapi masuk Islam. Datang ke Bapak, nyari-nyari rumah Bapak, ketemu rumah Bapak gitu. Lagi ngapain? Oh ya kok saya lagi biasa aja ini di sini. Ngomong-ngomong gitu ya, sekarang apa kegiatan? Justru saya lagi nganggur ini kok. Gimana? Wah kebeneran kalau nganggur, saya perlu orang buat di kantor gitu.
Jadi gimana kok? Ya udah kerja langsung di kantor, dan juga rumah itu kosong, rumah kosong di Jalan Golep, ya di Jalan Golep sekarang, di belakang rumah Pak SD Citatah Jaya, di samping sebelah sana ya, deket kali gitu. Nah, akhirnya bapak terima aja karena bapak memang lagi perlu ya, sudah punya anak, bapak terima tuh. Jadi bapak sebagai TU. Kalau Pak Marming Wijaya itu kerjanya yang bangun-bangun rumah, itu apa namanya ya? Kuliah. Bukan, kalau Pak Marming pemborong. Pemborong. Pemborong rumah apa. Kebetulan rekanannya apa di Pemda, di kantor-kantor Pemda Cibinong itu jadi rekanan gitu, karena beliau itu punya CV. Orangnya care banget, orangnya baik banget Pak Marming Wijaya itu. Akhirnya bapak kerja situ, dan rumah pindah. Yang tadinya ngontrak di Bogor, bapak disuruh pindah, udah tempatin tuh rumah, daripada nggak ditempatin ya tempatin. Ini di rumahnya dekat SD Citatah Jaya. Sekarang ada rumah guru itu Pak. Kalau sekarang rumah itu yang ditempatin oleh Pak Nana ya. Sekarang Pak Nana itu yang buka Bengkelas. Nah, dulu di sebelah dalam ya dulu ya. Belum, ini perumahan belum ada, ini belum ada jalan kereta, belum apa gitu kan. Itu jalan di Keranji aja dulu masih apa ya, jembatan kecil, masih pakai jembatan kayunya kayu yang masih ini sengaja buat jembatan gitu, bukan jembatan kayak sekarang boro-boro masuk motor aja susah dulu. Itu bapak kerja di situ di Pak Marming Wijaya. Bapak sebagai TU ya, tenaga tata usaha. Bapak kadang-kadang sekali-kali disuruh ke lapangan, suruh lihat orang-orang yang sedang kerja bangunan. Di situ bapak punya kenalan juga Pak Aim namanya, Pak Mandornya Pak Aim. Kemudian ada juga Pak Soleh, ditambah juga banyak karyawan Pak Marming ya Fadil ya, yang kerja di bangunan. Sampai sekarang bapak ini banyak kenalan di Cibinong, orang-orang yang kerja sebagai bangunan. Nah, terus bapak juga dilatih cara mengurus surat-surat tanah, cara mengurus surat-surat IMB dulu. Jadi alhamdulillah dulu bapak semenjak di Cibinong agak lain tuh bapak, rezekinya Allah tambah kayaknya. Bahkan bapak itu dulu nggak lama di Cibinong udah punya motor, kebeli mobil sampai 3 bapak dulu. Punya mobil 3 dulu ya, itu punya mobil aja 3 dulu. Cuman rumah belum punya karena difokuskan untuk mobil gitu, pikirannya seperti apa, pengen punya mobil, pengen urusan mobil. Itu loh bapak jadi Cibinong. Tapi lama-lama di Cibinong juga bapak Pak Marming itu sakit ya, udah lama kelamaan Pak Marming jadi sakitnya itu stroke. Sakit stroke yang beberapa kali kena gitu. Itu bapak masih punya mobil itu, karena stroke udah gitu ya, bapak akhirnya berpikir lagi, wah bapak sekolah musik tuh. Ngopi dulu ya. Ngopi dulu guys ini. Bapak sekolah musik di Yamaha Music Center, Bogor, Jalan Pajajaran, dekat rumah makan La Citra. Di sebelahnya itu IPB ya, IPB. Bapak sekolah musik di Yamaha. Alhamdulillah bapak cepat bisa tuh sekolah musik tuh. Bapak main-main musik gitu kemana-mana. Sampai bapak, kata guru musik bapak itu di Yamaha Music Center, bapak usahakan punya keyboard jadi supaya cepat bisa. Bapak beli keyboard yang mulai harga murah. Terus ingat bapak mulai punya keyboard dulu di zaman itu PSR 340, Yamaha PSR 340. Bapak di situ mulai itu, bapak di Cibinong mulai ngadain organ tunggal. Bapak punya guru juga di Cibinong, guru organ itu bapak Pak Hamid ini almarhum sekarang. Dia itu dulu kerja sebagai sekretaris kelurahan di Ciremekar. Pak Lurahnya waktu itu namanya Pak Harun, almarhum sudah. Jadi Pak Hamid ini ngelatih bapak terus les organ gitu. Bukan les, tapi apa ya, dia pokoknya rajin banget
dia care banget ke bapak supaya bapak bisa main keyboard gitu. Jadi sampai datang ke rumah, gini cara main organ untuk organ tunggal. Jadi boleh dikatakan organ tunggal itu di Cibinong baru 2 orang, Pak Hamid dengan bapak. Tahun berapa lah gitu, udah lama banget. Bapak main kemana-mana terus ya, pertama kali bapak main musik itu pertama kali dulu di Cibinong ada PT Anggada Perkasa ya di itu ya. Sekarang nggak ada, itu di sebelahnya kan ada ini, ada ruko-ruko Anggada tuh. Di sebelahnya itu kan Anggada buat mobil-mobil itu. Oh, di bawah sentra. Di bawah sentra, benar itu. Pertama kali bapak main musik di situ. Luar biasa ya, main musik. Orang-orang udah pengen joget, bapak gemeter sambil main. Tapi ya karena bapak keinginannya kuat ya main saja sudah. Baru pertama kali itu ya. Baru pertama kali bapak main itu musik, tapi bapak sudah berani. Sampai guru bapak itu, Pak Hamid itu, sampai goyang kepala. Wah, baru seminggu bisa, udah siap main gitu. Tapi bapak padahal mah dalam hati juga bapak gemeter banget gitu kan, takut salah, takut apa. Tapi alhamdulillah nggak ada masalah gitu ya main musik, karena keinginan kuat itu ternyata mendorong seseorang cepat bisa kalau bapak gitu ya. Tapi nggak tahu kalau orang lain. Lama tuh bapak mengembangkan itu terus mengembangkan. Nah, satu saat bapak jadi guru ini, bapak belum kuliah ya. Satu saat itu umur berapa, Pak? Umur berapa ya waktu itu, lupa deh umur bapak berapa waktu itu. 25 ada lebih. Oh, sudah lebih lah, kan sudah punya anak 3 kalau nggak salah, 3 atau 4 gitu. Satu saat di depan kita di bapak udah pindah di sini nih, rumah sekarang nih di seberang rel kereta ya. Itu ada SD Negeri Citatah Jaya. Kepala sekolahnya itu Ibu Haji Siwi, Dwi Siwi Yudiarti, masih ingat. Mudah-mudahan Bu Siwi Ibu sehat ya, bersama suami tercinta Pak Soeharto. Saya kalau lagi khutbah di Al Muhajirin suka ketemu dengan Bapak Soeharto. Mudah-mudahan kondisinya semakin sehat dan Allah sembuhkan, diangkat penyakitnya, amin. Juga Bu Haji Siwi, mudah-mudahan sehat selamanya, diberikan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak satu saat ngobrol-ngobrol dengan kepala sekolah, masih ingat tuh. Mau nggak ngajar, honor di SD Negeri Citatah Jaya gitu. Karena bapak di Ciriung 6 dulu ya? Bukan, di Citatah Jaya. 8 tahun bapak di Citatah Jaya tuh. Sambil ngajar musik, melatih anak-anak, dan guru bahasa Inggris bapak. Jadi bapak dulu guru bahasa Inggris di Citatah Jaya, bapak dulu ya, dari mulai tahun 2000 kalau nggak salah, tahun 2000 sampai 2008. Bapak tuh di Citatah Jaya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang juga senior bapak Pak Edi Supriyadi yang suka beli air galon ke kita, itu memang senior bapak itu Pak Edi. Padahal harus hormat sama Pak Edi ya, itu senior bapak gitu. Jadi luar biasa ini. Pengawasnya dulu masih Pak Supena, sekarang sudah almarhum, dari UPTD dulu namanya. Di situ bapak banyak pengalaman, sampailah sekarang bapak menjadi guru. Tapi selepas di situ tiba-tiba ini bapak ada teman guru namanya Pak Yudi Permana ya. Pak Yudi Permana di SD Negeri Ciriung 3, sekarang jadi kepala sekolah udah Pak Yudi itu. Mungkin pensiunnya kapan gitu. Datang ke bapak, ngomongnya gini, Pak, ini di Al Azhar 27 kan ada sekolah Al Azhar, sekolah Islam Al Azhar. Ada yang memerlukan guru musik. Mau nggak bapak kerja di sana? Gitu. 30 menit habis. Jadi di ini dulu, di skip dulu. Ya. Setelah itu bapak terima baru tawaran itu. Ya. Dulu di Citatah Jaya namanya honorer ya. Honor itu pasti tidak sama pendapatannya dengan pegawai negeri sipil PNS. Begitu bapak ditawarin di Al Azhar, bapak terima tuh. Jadi bapak nggak ngelamar dulu ke Al Azhar itu, karena memang lagi
diminta melalui teman bapak, kepala sekolahnya itu Pak Haji Udin ya Al-Azhar gitu. Jadi bapak terima saja, bapak terima dengan catatan bapak tidak ngelamar ya, karena bapak diminta melalui teman-teman bapak di SD Negeri Citatah Jaya. Akhirnya bapak masuk di sana. Ya bapak ngajar eskul di sana, bapak ngajar anak-anak SD di sana. Alhamdulillah banyak pengalaman. Tapi dapat 2 tahun di Al-Azhar 27 karena ada permasalahan di Al-Azhar. Akhirnya bapak nggak berlanjut. Nah, selang beberapa bulan setelah resign bapak dari Al-Azhar 27, tiba-tiba ada info, bapak diperkenalkan oleh seorang kepala sekolah ke Al-Azhar Sifabudi SMP. Aduh, bapak ke SMP itu. Akhirnya bapak bertemukan dengan pimpinan harian SMP Al-Azhar Sifabudi, Pak Haji Edi. Bapak ngobrol-ngobrol, ada tawaran untuk menjadi guru di sana. Akhirnya bapak terima. Alhamdulillah, kurang lebih antara 9 sampai 10 tahun di Al-Azhar Sifabudi. Menjelang tahun ke-10 gitu kan, umur bapak juga udah semakin ini, bapak merasa dari Cibinong ke Kerdenan merasa semakin padat gitu ya. Akhirnya bapak berpikir situ, pengen cari sekolah yang deketan gitu. Jadi ngobrol bapak dengan salah satu wakil kepala sekolah di SMP PGRI 1 Cibinong, namanya Pak Ican Kusnadi ST, di masjid. Nah, Pak Ican, ada lowongan nggak di sini? Kalau ada lowongan, saya mau mencoba ini. Nanti kata Pak Ican teh, kalau Pak Ican manggil bapak kan Ustadz gitu ya, nanti itu dibicarakan sama pimpinan, dibicarakan. Akhirnya ada lowongan di SMP PGRI 1 Cibinong Bogor. Wasilahnya melalui Pak Ican Kusnadi, dan bapak kenalan dengan Pak Ican. Kemudian juga bapak banyak ngobrol dengan Pak Dr. Andes Haji Zainal Abidin MPD yang sekarang jadi kepala sekolah. Jadi dengan kepala sekolah sekarang bapak memang sudah lama gitu ya, sering liko, bahkan bapak sampai hafal 5 juz. Alhamdulillah itu di SMP PGRI 1 Cibinong Bogor. Guru bapak adalah guru ngaji bapak, adalah guru murojaah bapak adalah Pak Haji Zainal. Terima kasih Pak Haji. Semoga ilmu yang bapak berikan pada saya bermanfaat lahir batin dunia wal akhirah. Tentunya Amin. Allah Maha tahu. Sampai sekarang anak saya sudah 7 ya. Padahal ini berarti anak yang Tujuh. bukan yang ke-7 kan Enam. Mutia. Anak yang ke-6 padahal itu. Anak yang ke-7 itu Mutia. Berkah semuanya. Itu ya udah panjang lebar bapak ngasih info ke Pak Adil. Nanti bapak capek nih, nanti ngobrol lagi. Mau nanya. Kayaknya cukup dulu ya. Mau nanya dong Pak, Apa-apa? itu kan dari SD, SMP, itu ngajar apa aja Pak? Maksudnya dari SD dulu. Al-Azhar. SD dulu bapak pertama kali bapak ngajar di SD Citatah Jaya itu ngajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tetapi lama kelamaan bapak diangkat menjadi wali kelas 3. Lama juga wali kelas 3. Jadi masuknya sore, wali kelas 3. Gitu. Teman-teman bapak, Ibu Yeti, teman-teman bapak sekarang sudah diangkat jadi PNS. Teman-teman bapak yang dulu di Citatah yang masih honor ya, yang di bawah bapak gitu, sekarang mereka sudah ada yang mau jadi kepala sekolah. Memang perjalanan orang masing-masing. Seperti Bu Nur Indah Sapitri kalau nggak salah. Sekarang kalau nggak salah dia calon kepala sekolah sekarang. Alhamdulillah gitu. Ya. Ada Bu Kiki, ada Bu Yeti, Bu Nelis. Oh benar. Iya, banyak Pak Edi, kemudian ya. Dulu pesuruhnya itu kalau SD Citatah Jaya, pesuruhnya itu Pak Rosid namanya. Tetapi karena Pak Rosid sibuk, ada kerjaan di luaran, akhirnya ketemulah Pak Tohir. Mas Tohir ya. Mas Tohir ya, salam untuk Mas Tohir gitu. Ya. Kalau Bapak kuliah itu di STKIP Ar-Rahmaniyah Depok. Ya, Bapak ngambil jurusan PPKN. Ya, 4 tahun ya kuliah di sana. Makanya sekarang
Bapak bukan guru musik lagi. Tapi alhamdulillah di SMP GRI 1 Cibinong Bogor, Bapak dipercaya oleh pimpinan sejak Pak Haji Adim Herdiaman SPD. Bapak diangkat menjadi apa ya? Wali kelas ya sampai sekarang alhamdulillah. Kemudian ketua DKM Masjid Al-Zikro SMP PGRI 1 Cibinong Bogor. Pergantian kepala sekolah sekarang dijabat oleh Dr. Haji Zainal Abidin NPD. Alhamdulillah Bapak masih dipercaya menjadi wali kelas, kemudian masih menjadi ketua DKM. Alhamdulillah. Bapak kan ketua DKM nih ya. Ketua DKM ya. Pasti ngerti agama ya. Aku mau nanya dong Pak. Masalah apa kira-kira? Masalah ini nih. Masalah agama Islam Pak. Masalah agama Islam. Iya. Ya kalau Bapak bisa Bapak jawab. Ntar lu ngopi dulu nih. Oh iya iya. Jangan sulit pertanyaannya. Apa dulu? Ada 2 sih. Ada 2, kenapa? Masalah apa? Kan Al-Quran itu kan tidak boleh sampai berdebu ya. Ya, Maksudnya diusahakan jangan dong. sampai nggak dibaca gitu. Iya. Nah, zaman sekarang kan emang udah eranya digital. Ya. Jadi ada di HP. Ada di HP. Nah, aku tuh lebih suka baca di HP. Oh gitu. Jadi Di Al-Qur'annya aplikasi. iya, jadi Al-Qur'annya itu didiemin gitu, Pak. Di lemari, nggak dibaca. Oh gitu. Maksudnya dosa nggak gitu. Baik. Kalau kita punya Al-Quran, mushafnya, itulah contoh yang benar. Ya, itulah contoh yang benar. Jadi contoh yang bagus ini adalah mengaji di mushafnya. Beda dengan Di HP. ngaji di aplikasi. Banyak negatifnya. Ya, coba aja. Kalau ngaji di aplikasi, di HP, pertama dari sinar radiasi saja orang bisa buta permanen. Silahkan tanya ke ahli IT. Iya, iya. Ya, karena dia sinarnya kan langsung ke kita. Nggak mungkin kita membaca Al-Quran di HP tanpa melihat HP. Udah jelas ke HP, ke aplikasi. Berarti mata kita langsung menuju ke HP karena baca di HP itu. Iya. Nah, dari segi kesehatan sudah kurang. Sedangkan nanti mungkin radiasi daripada cahaya dari HP masuk ke dalam ini kali ya, ke dalam mata kita. Kita Nambo Citayam itu kan. Ya. Ya mudah-mudahan tidak ada kecelakaan lagi ya di kita ya. Hati-hati kalau melintas di perlintasan rel kereta api di Keranji ini sering banget terjadi kecelakaan. Baik, kita teruskan. Jadi lebih baik kita membaca di mushaf Quran. Dan kalau baca kita di mushaf ini manfaatnya sangat banyak. Ya. Al-Qur'annya, kesehatan kita tidak akan terganggu, dan juga Al-Quran yang sudah dibeli tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia. Sudah kita bersusah payah untuk mendapatkan Al-Quran, mushafnya, ya. Tapi dibiarkan. Jadi mubazir. Dosa Segala nggak sesuatu kayak yang gitu? mubazir itu datang dari setan, gitu kan. Ya. Jadi kalau sesuatu yang sudah kita dapatkan tapi tidak dimanfaatkan, mubazir. Jadi lebih bagus baca di mushaf Al-Quran. Jangan sampai Al-Qurannya dibiarkan, padahal sudah bagus ada Al-Quran. Al-Quran yang warna sekarang kan. Terus dibiarkan. Nggak bagus lah itu. Tapi kalau baca di aplikasi menurut Bapak ada manfaatnya nggak Pak? Baca Al-Quran di aplikasi ada manfaatnya. Ya, manfaatnya adalah mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Satu hal yang harus diperhatikan, ya, orang suka bertanya di Al-Quran, di HP ada aplikasi Al-Quran. Bagaimana kalau ke WC gitu, HP-nya dibawa gitu? Iya, iya. Nah, itu gimana? Coba. Nah, itu ketika kita mau masuk ke toilet, maka aplikasinya jangan dipergunakan. Jangan sedang buka aplikasi.
sama seperti kayak bawa mushaf gitu, nggak boleh gitu. Apalagi Walaupun bawa mushaf aplikasi. Al-Quran ya. Mengaji saja di toilet, mengaji di toilet ini, membaca surat apa, udah nggak boleh. Sekarang aplikasi kita mau ke kamar mandi, aplikasi terbuka, dibawa ke kamar mandi HP-nya, aplikasinya sedang dibuka, itu nggak boleh. Jadi tutup dulu aplikasinya. Kalau HP-nya mau dibawa takut hilang, takut atau apa mungkin gitu kan, aplikasinya tutup dulu, jadi HP biasa lagi. Maka yang lebih baik ini HP-nya disimpan kalau kita mau ke kamar mandi. Gitu. Iya. Kayaknya gitu aja deh. Ya udah. Ya. Padahal cita-cita jadi apa? Pengen jadi apa? Pengusaha pak. Pengen jadi pengusaha. Pengusaha. Oh, mudah-mudahan dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak meminta Fadil tetap rajin ngaji, rajin sholat subuh terutama ya, sholat subuh usahakan ke masjid, karena tidak banyak orang yang bisa melaksanakan sholat subuh. Paling males sih itu. Iya, paling susah bangun. Allah itu sangat suka kepada seorang pemuda yang baik perangainya daripada kepada seorang tua yang buruk perangainya. Kayak gitu aja. Nanti disambung lagi lain kali ya. Iya Insya pak. Allah. Iya. Waduh, Fadil hebat. Bapak doain ya Fadil jadi anak yang soleh. Amin. Cita-citanya dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Kenapa nggak mau kelihatan sih di kamera? Nggak mau, malu. Malu. Oke pemirsa, itulah obrolan anak saya Fadilah Fikri, lulusan SMK Gocir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.